Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu dosen pengampu mata kuliah etnomatematika, Ibu Dr. Mega Nur Prabawati SPD MPD, beserta rekan-rekan dari kelompok 4 yang saya cintai dan saya banggakan. Uh, Sebelumnya mohon izin perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Alika Adha dengan NPM 192151036, kemudian Muhammad Jidan dengan NPM 192151055, kemudian saya sendiri Eva Silvia Utami dengan NPM 192151082, beserta Sinta Nur Aini dengan NPM 192151097. Di sini kami akan mempresentasikan tugas review artikel etnomatematika dari artikel nasional dan juga artikel internasional. Langsung saja, tanpa berlama lagi, kita masuk ke review artikel yang pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Alika Adha. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk artikel yang pertama berjudul Studi Etnomatematika pada Aktivitas Orang Sunda dalam Menentukan Pernikahan, Pertanian, dan Mencari Benda Hilang. Untuk yang pertama ada identitas artikel, penulisnya yaitu Fitri Fakhronisa, Dedi Nurjamil, dan Dedi Muhtadi. Untuk lembaga penulisnya yaitu Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Untuk tahun terbitnya yaitu 30 September 2019, volume 5, nomor 2, halaman 63-74. Untuk jurnal penerbitnya yaitu JPEM, Jurnal Penelitian Pendidikan dan Pengajaran Matematika. Boleh di next. Yang pertama ada pendahuluan. Menurut De Ambrosio, etnomatematika merupakan matematika yang diterapkan oleh suatu kelompok budaya yang dapat diidentifikasi sebagai masyarakat nasional, suku, kelas profesional, buruh, serta anak-anak dari kelompok usia tertentu dan lain-lain. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki 1.331 suku. Tentu saja kaya akan keragaman budaya yang berpotensi strategis sebagai tempat penelitian dalam mengembangkan riset etnomatematika. Suku Sunda sebagai salah satu suku di Indonesia merupakan kelompok etnis orang Sunda, biasa disebut orang Sunda. Orang Sunda selalu melakukan perhitungan sebagai salah satu kebiasaan awal yang wajib dilakukan. Mulai dari hal-hal sederhana seperti menghitung waktu yang baik untuk pernikahan, pertanian, perdagangan, pemberian nama anak, acara hajat hari, menghitung hari baik ketika akan membuka usaha, menghitung nama tempat usaha, menghitung ketika akan membangun dan pindah rumah, menghitung hari baik ketika akan berpergian, menghitung benda yang hilang, hingga menghitung berbagai kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi di masa depan. Fenomena-fenomena perhitungan yang ada dalam aktivitas orang Sunda tersebut merupakan bagian dari ilmu matematika. Akan tetapi, sebagian besar masyarakat Sunda sering tidak menyadari telah menerapkannya. Orang Sunda berpandangan bahwa matematika merupakan pelajaran yang diperoleh dan dipelajari di sekolah saja, dan tidak ada kaitannya dengan perhitungan-perhitungan yang sering mereka lakukan. Menurut Karnila, apabila pandangan tersebut tidak segera diminimalisir, kompleksitas masalah yang mungkin muncul di antaranya yaitu berdampak pada pembelajaran matematika itu sendiri. Matematika akan dipandang sebagai ilmu pengetahuan absolut, tidak terpengaruh oleh dan untuk budaya, sehingga diperlukan pengungkapan konsep matematis pada perhitungan-perhitungan yang ada di masyarakat agar dampak dari permasalahan itu di atas tidak terjadi. Selanjutnya, kajian teori. De Ambrosio, etnomatematika merupakan matematika yang diterapkan oleh suatu kelompok budaya yang dapat diidentifikasi sebagai masyarakat nasional, suku, kelas profesional, buruh, serta anak-anak dari kelompok usia tertentu, dan lain-lain. Etnomatematika menjadi titik yang mempertemukan antara matematika, pemodelan matematis, dan budaya yang memiliki fungsi dalam proses
memahami dan menghubungkan ide-ide matematika dalam berbagai aktivitas yang ditemukan di masyarakat untuk dikaji secara akademik. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki 1.331 suku. Suku Sunda sebagai salah satu suku di Indonesia merupakan kelompok etnis adat terbesar di bagian barat Pulau Jawa. Mutadi menyatakan bahwa dalam keseharian budaya Sunda, orang Sunda melakukan aktivitas matematis berdasarkan pada nilai-nilai praktis yang inheren dalam kehidupannya. Boleh di next. Masyarakat Sunda yang hidup di daerah Priangan Timur dalam melakukan aktivitasnya terkait peternakan dan perdagangan ikan gurame, dominan pandai dalam melakukan perhitungan. Setiadi dan Im Watama menemukan bahwa di Sukabumi terdapat tradisi Sunda dalam perhitungan hari baik yang bertumpu pada pola perhitungan hari, pasaran, bulan, tahun, dan neptu. Karenalah, apabila pandangan tersebut tidak segera diminimalisir, kompleksitas masalah yang mungkin muncul di antaranya yaitu berdampak pada pembelajaran matematika itu sendiri. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi. Studi dalam penelitian ini bernama Amin Effendi. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan analisis data yang digunakan meliputi 3 langkah, yaitu analisis pralapangan, analisis selama di lapangan, dan analisis data keseluruhan. Untuk pembahasannya, perhitungan pernikahan. Keyakinan orang Sunda bahwa sebelum melakukan pernikahan, terlebih dahulu harus mencocokkan nama antar pasangan. Hal ini ke depannya terkait dengan kesejahteraan atau maju mundurnya rumah tangga pasangan tersebut. Orang Sunda meyakini jika nama pasangan tidak sesuai dengan ketetapan yang baik, maka dalam menjalankan rumah tangganya nanti akan mengalami banyak masalah. Sehingga di kalangan orang Sunda, khususnya di Kampung Lembur Balong, nama juga menjadi penentu dalam penetapan kriteria calon pasangan. Yang kedua, ada perhitungan pertanian. Dalam aktivitas pertanian, ada 2 hal yang harus diperhatikan, yaitu waktu dan arah pada saat penanaman padi dan pertanian. Waktu menunjukkan hari apa yang tepat dalam menanam dan arah menunjukkan dari arah mana kita harus memulai penanaman. Baik buruknya hasil pertanian dapat diprediksi dari ketepatan dalam memperhitungkan kedua hal tersebut. Selanjutnya ada perhitungan mencari benda hilang. Pada aktivitas orang Sunda ada aktivitas menghitung ketika mereka kehilangan suatu barang. Sebelum dilakukan pencarian, orang Sunda terlebih dahulu dapat memprediksi keadaan barang tersebut. Apakah sudah benar-benar hilang, dicuri, atau masih bisa ditemukan. Arah dalam mencarinya pun sudah dapat ditetapkan karena adanya ketetapan pasaran hari pada hari hilangnya barang, sehingga barang yang hilang dapat dicari dan ditemukan dengan peluang yang lebih besar. Jikapun barang tersebut hilang, maka orang Sunda bisa tahu arah hilangnya barang atau arah pencuri saat mengambil barang tersebut. Berdasarkan aktivitas matematika yang dipraktikkan orang Sunda, terdapat beberapa pola dan konsep matematis dari masing-masing aktivitas perhitungan. Pola tersebut membentuk pola 4, pola 5, dan pola 7. Pola 4 adalah siklus yang didapat dari perhitungan pertanian dan mencari benda hilang, sedangkan pola 5 dan pola 7 adalah pola yang didapat dari perhitungan pernikahan. Konsep matematis yang ada dalam perhitungan orang Sunda yaitu konsep aritmatika modulo, dan konsep barisan aritmatika. Boleh di next. Untuk kesimpulannya, simpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya hubungan atau keterkaitan antara matematika, yaitu konsep, teori, atau rumus-rumus matematika dengan budaya Sunda. Hal tersebut dibuktikan dengan terdapatnya konsep matematis, yaitu konsep aritmatika modulo dan konsep barisan aritmatika dalam perhitungan pada aktivitas pernikahan, pertanian, dan mencari benda hilang. Cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.
Baik, terima kasih pada Saudari Alika Adha. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan langsung disampaikan oleh Saudara Muhammad Jidan. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada relevansi antara topik jurnal dengan karya-karya dan bidang keahlian penulis. Keberadaan matematika bersumber dari gagasan, cara, dan teknik manusia untuk merespon lingkungan mereka. Seiring dengan perkembangannya, matematika telah diajarkan melalui pendidikan formal atau sekolah dengan cara yang tidak fleksibel dan jauh dari kehidupan sosial serta budaya siswa. Indonesia kaya dengan budayanya, termasuk budaya Sunda. Pendidik belum menyadari kekayaan ini dalam proses pembelajaran untuk mengintegrasikan sebagai titik awal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi budaya Sunda dalam konteks yang dapat digunakan dalam pembelajaran matematika. Penelitian studi etnografi dengan etnomodeling ini untuk memperjelas pemahaman peneliti tentang sastra. Hal ini dapat digunakan sebagai titik awal dalam belajar matematika. Selanjutnya ada pokok-pokok argumentasi penulis. Pokok-pokok argumentasi atau pendapat yang disampaikan oleh penulis di pendahuluan pada artikel ini yaitu yang pertama ada mengenai fenomena-fenomena orang Sunda yang tidak lepas dari perhitungan. Lalu yang kedua ada pandangan penulis yang menyatakan bahwa orang Sunda sendiri tidak menyadari kegiatan yang dilakukan dengan diawali oleh perhitungan itu adalah bagian dari ilmu matematika. Selanjutnya ada pemilihan serta cangkupan kajian teori. Cakupan kajian teori pada artikel ini yaitu yang pertama ada gambaran atau pengertian secara umum perihal etnomatematika. Yang kedua ada deskripsi geografis negara Indonesia. Dan yang ketiga ada deskripsi suku Sunda. Selanjutnya ada metodologi penelitian yang digunakan dan relevansinya. Metode penelitian yang digunakan penulis untuk penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan etnografi. Relevansinya dengan menggunakan metode kualitatif ini, penulis bisa membahas secara tuntas perihal hal yang ditelitinya dan pendekatan etnografi membatasi penulis untuk lebih fokus pada menggambarkan suatu kelompok atau golongan tertentu, sehingga penelitian dan pembahasan yang dilakukan lebih spesifik. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir dari penulis yang dituangkan di pembahasan artikel ini yaitu dengan menyampaikan dan menuliskan hasil wawancara penulis bersama subjek perihal perhitungan pertanian, pernikahan, dan pencari benda hilang. Lalu selanjutnya penulis ubah ke dalam bentuk konsep matematis serta dilanjutkan dengan dikaitkan dengan konsep materi matematika. Hal tersebut menjadi bukti bahwasannya kegiatan perhitungan yang dilakukan oleh masyarakat Sunda merupakan bagian dari ilmu matematika. Nah, kesimpulan dan saran dan implikasinya pada penelitian berikutnya. Kesimpulan dari penelitian yang berjudul Studi atau Matematika pada Aktivitas Orang Sunda dalam Menentukan Pernikahan, Pertanian, dan Mencari Benda Hilang menunjukkan bahwa adanya hubungan atau keterkaitan antara matematika, yaitu konsep, teori, atau rumus-rumus matematika dengan budaya Sunda. Implikasinya untuk penelitian berikutnya terkait dengan konsep dan model matematika yang digunakan, yaitu penggunaan konsep modulo dan juga konsep barisan aritmatika, yang dapat dijadikan sebagai referensi terkait dengan kebudayaan di daerah lain yang berkaitan dengan hal ini. Selain itu, penelitian ini juga menggambarkan mengenai matematika dalam kebudayaan yang bisa dimanfaatkan untuk bahan pengajaran bagi peserta didik agar pembelajaran menjadi lebih kontekstual. Hal ini dapat mengubah pandangan bahwa tidak ada keterkaitan antara matematika dan budaya, sehingga matematika tidak akan dipandang sebagai ilmu pengetahuan yang absolut, tapi juga terpengaruh oleh dan untuk budaya. Selanjutnya ada persetujuan, kritik, sanggahan, uraian penjelas, serta posisi penulis jurnal review terhadap jurnal. Nah, sebagai pembaca, kami merasa bahwasannya artikel yang kami review ini sangat menggambarkan hubungan antara matematika dengan kebudayaan yang ada, yang artinya matematika tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari kita sebagai orang Sunda dalam melakukan aktivitas matematis berdasarkan pada nilai-nilai praktis yang inheren dalam kehidupan. Hal ini tercermin dari aktivitas mengukur, menaksir, dan kegiatan membuat pola dan lain sebagainya. Selain itu, hal ini juga bisa menjadi sebuah pengetahuan baru terkait dengan matematika dalam kehidupan.
Hal ini bisa digunakan sebagai metode pembelajaran kontekstual di sekolah, agar paradigma matematika yang merupakan sebuah pengetahuan absolut yang tidak ada kaitannya dengan kehidupan dapat diminimalisir. Lalu keberadaan matematika bersumber dari gagasan, cara, dan teknik manusia untuk merespon lingkungan mereka. Seiring dengan perkembangannya, matematika telah diajarkan melalui pendidikan formal atau sekolah dengan cara yang tidak fleksibel dan jauh dari kehidupan sosial serta budaya siswa. Indonesia yang kaya dengan budayanya, yang salah satunya adalah budaya Sunda. Pendidik belum menyadari kekayaan ini dalam proses pembelajaran untuk mengintegrasikannya sebagai titik awal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi budaya Sunda dalam konteks yang dapat digunakan dalam pembelajaran matematika. Penelitian studi etnografi dengan etnomodeling ini untuk menjelaskan pemahaman peneliti tentang sastra. Hal ini dapat digunakan sebagai titik awal dalam belajar matematika. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih pada Saudara Cidan. Nah, selanjutnya akan dibahas review artikel internasional yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Artikel internasional yang diambil dengan judul Etnomathematics, Pranata Mangsa System, and the Birth Date Ceremonial in Yogyakarta, Budaya Yogyakarta. Oke, boleh di next. Selanjutnya adalah identitas artikel. Penulisnya ada Ruli Karitas Indra, Prahmana, Wahid Yunianto, Milton Rosa, dan Daniel Clark Oray. Lembaga penulisnya Universitas Ahmad Dahlan di Jalan Pramuka nomor 42, Pandian Umbul Harjo, Yogyakarta, Indonesia. Tahun terbitnya di 1 Januari 2021, volume 12, nomor 1 di halaman 93-112. Jurnalnya Journal on Mathematics Education. Oke. Pendahuluan. Matematika berasal dari cara, gaya, dan teknik yang dikembangkan oleh manusia untuk merespon lingkungan seperti mencari penjelasan, pemahaman, pengalaman, dan solusi terhadap fenomena di sekitarnya. Matematika tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh aspek sejarah, lingkungan, sosial, dan geografi, atau kita menyebutnya sebagai budaya, di mana manusia berkembang dalam proses kehidupan. Namun, dalam pembelajaran secara formal di sekolah, matematika menjadi transfer pengetahuan, dan siswa menerimanya tanpa berpikir reflektif dan tidak mengetahui kegunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan situasi ini, De Ambrosio menginisiasi etnomatematika sebagai solusi, di mana etnomatematika mencoba memposisikan kembali matematika untuk berakar pada budaya, sehingga siswa memiliki nalar yang kritis, demokratis, dan juga toleran. Oke, next. Pembelajaran matematika dapat dimulai dengan mengeksplorasi secara kritis fenomena di sekitar lingkungan siswa dan memodelkannya secara matematis. Untuk mengembangkan kesadaran dan penalaran kritis, juga untuk mendapatkan motivasi. Salah satu fenomena matematika yang berada di Yogyakarta yaitu dengan sistem musim yang berulang setiap tahun, atau disebut dengan Pranata Mangsa. Selain itu, masyarakat Yogyakarta masih menyelenggarakan upacara peringatan kelahiran dan kematian untuk menentukan kapan harus dilakukan dengan menggunakan perhitungan matematis. Pemodelan matematika dalam Pranata Mangsa dan menentukan tanggal upacara lahir mati ini dapat menjadi konteks dari pembelajaran matematika. Selanjutnya ada kajian teori. Matematika berasal dari cara, gaya, dan teknik yang dikembangkan oleh manusia untuk merespon lingkungan, seperti mencari penjelasan, pemahaman, pengalaman, dan juga solusi terhadap fenomena di sekitarnya. Itu menurut Freudenthal di tahun 2006. Ada juga menurut De Ambrosio di tahun 2007, Rosa dan Oray di tahun 2016, dan De Ambrosio juga di tahun 2016. Matematika tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh aspek sejarah, lingkungan, sosial, dan juga geografi, atau kita biasa menyebutnya sebagai budaya, di mana manusia ini berkembang dalam proses kehidupan.
Oke, next. Matematika adalah cara untuk mempelajari dan menggabungkan ide, cara teknik yang telah digunakan dan dikembangkan oleh sosio-budaya atau anggota budaya yang berbeda. Ini menurut De Ambrosio dan Rosa dan Orey. Etnomatematika mencoba memposisikan kembali matematika untuk berakar pada budaya yang berbeda, menampung ide yang berbeda, sehingga siswa memiliki nalar yang kritis, demokratis, dan juga toleran. Ada beberapa cara untuk mengintegrasikan etnomatematika dalam proses belajar mengajar. Salah satu pendekatan tersebut adalah ethnomodeling yang pertama kali diperkenalkan oleh Bas Sanesi di tahun 2002. Oke, next. Dalam pembelajaran matematika, penggunaan etnomatematik dan pemodelan matematik terhadap ide, cara, dan teknik dari apa yang telah dikembangkan masyarakat diharapkan dapat menjadi alternatif untuk memperkenalkan kehidupan sekitar kepada siswa. Rosa dan Orey di tahun 2013 menyatakan bahwa etnomodeling akan memungkinkan kita untuk melihat kinerja matematika secara holistik. Dengan cara ini dimungkinkan untuk mengeksplorasi matematika lokal secara kritis dengan menghargai nilai-nilai budaya yang beragam dari masyarakat yang berbeda. Itu menurut Abdullah di tahun 2017. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode etnografi. Dalam penelitian ini digunakan 3 batas wilayah cakupan yang menjadi dasar penentuan subjek penelitian, yaitu kesatuan masyarakat yang terdiri dari pendidikan yang berbicara, satu bahasa atau logat dalam bahasa yang sama, kesatuan masyarakat yang dibatasi oleh batas-batas wilayah politik, administratif, dan kesatuan masyarakat memiliki pengalaman yang sama. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, studi pustaka, dokumentasi, dan wawancara dengan Bapak Gasiman dan Bapak Slamet Riyadi. Selanjutnya ada pembahasan. Pranata mangsa adalah sistem musim yang membagi periode-periode dalam 1 tahun ke dalam satuan-satuan yang lebih kecil, yang diselaraskan dengan musim tanam. Ini membagi 365 hari menjadi 4 musim, selaras dengan musim untuk bertani. Selain itu, pranata mangsa membagi 1 tahun menjadi 12 satuan waktu, sesuai dengan penanggalan matahari. Pembagian musim-musim tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada mangsa kasa atau musim pertama. Bagi petani, pada musim ini digunakan untuk bercocok tanam, sedangkan bagi nelayan, musim ini paling baik untuk menangkap ikan tuna, yellowfin, cakalang, ikan pari, dan ikan layar. Kemudian yang kedua ada mangsa karo, atau musim kedua. Bagi petani, itu adalah menanam palawija, sedangkan bagi nelayan, mereka menangkap ikan tuna, sirip kuning, dan hiu cakalang. Musim ketiga ada mangsa katelu. Pada musim ini, petani mulai memanen hasil panennya, sedangkan bagi nelayan, mereka menangkap ikan yellowfin, tuna, dan milk shark. Musim keempat ada mangsa kapat. Petani masih memanen hasil panennya, sedangkan nelayan menangkap layur, tenggiri, tongkol, cakalang, bawal hitam, dan bawal putih. Musim kelima ada mangsa kalima. Petani mulai menanam benih padi di sawah, sedangkan untuk nelayan menangkap layur, tenggiri, tuna, bawal putih, bawal hitam, teri, dan juga lobster. Kemudian musim keenam ada mangsa kanem. Petani menanam padi di sawah, sedangkan nelayan menangkap bawal hitam, bawal putih, tenggiri, teri, dan juga lobster. Musim ketujuh ada mangsa kapituh. Petani menanam padi di sawah, sedangkan nelayan menangkap layur, kakap, pari kecil, cucut, mayung, dan lobster. Musim ke-8 ada mangsa kawulo. Mangsa kawolu. Petani belum memanen padi, sedangkan nelayan menangkap ikan tenggiri, bawal, layur, mayung, ikan pari, cerbung, dan juga udang. Musim ke-9
Mangsa kasanga, petani dapat mulai mempersiapkan panen padi, tetapi belum memanennya. Sedangkan nelayan menangkap mayung, layur, bawal, cerbung, dan juga udang. Musim ke-10 atau mangsa ke-10, petani memanen padi, sedangkan nelayan menangkap bawal, kakap, mayung, jerbung, dan udang. Musim ke-11, mangsa desta, petani masih memanen padi, sedangkan nelayan menangkap ikan tuna, marlin, ikan layar, dan bawal hitam. Dan musim yang terakhir, musim ke-12, mangsa sada, petani masih memanen padi, sedangkan nelayan menangkap ikan marlin, tuna, dan juga ikan layar. Next. Untuk penentuan hari kelahiran kematian, masyarakat Yogyakarta masih menggunakan model matematika untuk menentukan hari-hari upacara kelahiran kematian. Dalam budaya Jawa, khususnya di Yogyakarta, kematian diperingati pada hari ketiga, 7, 40, 100, dan 100 setelah kematian, yaitu untuk mengingat dan mendoakan orang yang sudah meninggal. Pemodelan matematika untuk menentukan neptu seseorang menggunakan hari lahir. Dalam budaya Jawa, orang menggunakan kombinasi hari nasional, 7 hari, dan hari Jawa pasaran, 5 hari, dalam kegiatan sehari-harinya, seperti Senin Pahing, Selasa Kliwon, Rabu Pon, Kamis Wage, Jumat Legi, dan lain-lain. Pemodelan matematis dalam menentukan hari pemakaman dengan menggunakan hari kematian almarhum. Dalam budaya Yogyakarta, keluarga berkabung di hari ke-7, 40, 100, dan 100 setelah orang meninggal. Hal ini untuk mengingat keluarga, salah satu anggota keluarga yang meninggal, sehingga bisa mendoakan yang meninggal. Penentuan hari pemakaman menggunakan model matematika yang melibatkan modulo 7 untuk 7 hari dalam seminggu dan modulo 5 untuk pasaran almarhum. Selanjutnya ada kesimpulan. Kebudayaan Yogyakarta meliputi pemodelan matematika untuk menentukan musim dalam pranata mangsa dan upacara kelahiran kematian. Dalam menentukan musim, masyarakat Yogyakarta menggunakan sistem 1-12 musim, yang sangat penting bagi mereka, terutama bagi petani dan nelayan. Selain itu, dalam budaya Yogyakarta, orang berkabung pada hari ketiga, hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100, dan hari ke-100 untuk mendoakan orang yang sudah meninggal. Hari ke-100 setelahnya untuk mendoakan orang yang sudah meninggal. Mereka juga merayakan ulang tahun mereka dengan menggunakan neptu. Penetapan tanggal lahir mati menggunakan pemodelan matematika yang mengintegrasikan modulo 5 dan modulo 7. Ritual ini masih ada di masyarakat Yogyakarta yang tinggal di pedesaan. Hal ini diperluas menjadi referensi bagi para pendidik Yogyakarta untuk meningkatkan pemahaman dan hubungan siswa tentang matematika dan budaya dan kehidupan mereka. Baik, dari saya dicukupkan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Sinta Nuraini. Kepadanya dipersilakan. Oke, baik, terima kasih pada moderator atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan membahas mengenai relevansi antara topik jurnal dengan karya-karya dan bidang keahlian penulis. Nah, keberadaan matematika bersumber dari gagasan, cara, dan teknik manusia untuk merespon lingkungan mereka. Nah, seiring dengan perkembangannya, matematika juga telah diajarkan melalui pendidikan formal atau sekolah, dengan cara yang tidak fleksibel dan jauh dari kehidupan sosial serta budaya siswa. Indonesia kaya dengan budayanya, termasuk budaya Sunda. Nah, pendidik belum menyadari kekayaan ini dalam proses pembelajaran untuk mengintegrasikannya sebagai titik awal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi budaya Sunda dalam konteks yang dapat digunakan dalam pembelajaran matematika. Penelitian studi etnografi dengan etnomodeling ini untuk memperjelas pemahaman peneliti tentang sastra. Hal ini juga dapat digunakan sebagai titik awal dalam belajar matematika. Boleh di next. Pokok-pokok argumentasi penulis. Pokok-pokok argumentasi atau pendapat yang disampaikan oleh penulis di dalam pendahuluan pada artikel ini. Pertama, penulis menyatakan bahwa Indonesia kaya akan budaya. Kemudian yang kedua, penulis juga menyatakan bahwa kekayaan budaya Indonesia ini bisa dijadikan ladang pembelajaran matematika yang kemudian dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan matematis dan berpikir kritis siswa. Boleh di next.
Nah, pemilihan serta cakupan kajian teorinya, yang pertama ada deskripsi pembelajaran matematika, kemudian yang kedua ada deskripsi etnomatematika, yang ketiga juga ada pendekatan etnomatematika. Next. Metodologi penelitian yang digunakan dan relevansinya. Metode penelitian yang digunakan penulis untuk penelitian ini yaitu metode etnografi, di mana relevansinya dengan menggunakan metode etnografi, penulis bisa menggambarkan dengan jelas budaya suatu kelompok dan golongan pada daerah tertentu. Next. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir penulis yang dituangkan di pembahasan artikel ini, yaitu penulis ingin menyampaikan bahwasannya di daerah Yogyakarta terdapat sebuah pemodelan matematika yang sangat menarik tentunya yang bernama Pranata Mangsa. Nah, di mana Pranata Mangsa ini merupakan sebuah alat hitung musim yang digunakan para warga di daerah tersebut untuk melakukan aktivitas. Kemudian juga Pranata Mangsa ini berhubungan dengan waktu dan menjadi bagian dari ilmu matematika. Hal itu dikarenakan penulis mengubah informasi atau perhitungan yang didapatnya ke dalam perhitungan yang lebih matematis. Selanjutnya, terdapat budaya penentuan hari kelahiran kematian. Hal tersebut juga menjadi sebuah budaya yang menarik, yang terdapat unsur perhitungan dan matematika di dalamnya, di mana penulis juga mengobservasi proses perhitungannya tersebut, kemudian penulis ubah ke dalam konsep materi matematika. Sehingga bisa dikatakan penentuan hari kelahiran dan kematian tersebut adalah bagian dari matematika. Next. Nah, kesimpulan dan saran serta implikasi pada penelitian berikutnya, Ethnomathematics Pranata Mangsa System and the Birth Date Ceremonial in Yogyakarta, Budaya Yogyakarta. Budaya Yogyakarta ini mencakup pemodelan matematika untuk menentukan musim di Pranata Mangsa System dan upacara kelahiran kematian. Dalam menentukan musim, masyarakat Yogyakarta menggunakan sistem 1-10 musim, yang sangat penting bagi mereka, terutama bagi petani dan nelayan. Mereka memprediksi ikan mana yang akan mereka tangkap dan alat yang akan digunakan dengan mempelajari fenomena alam. Sedangkan para petani menggunakan Pranata Mangsa ini untuk menentukan tanaman yang akan ditanam, waktu penyemaian, serta waktu panen. Nah, selain itu juga dalam budaya Yogyakarta, orang berkabung pada hari ke-3, hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100, dan hari ke-1000 untuk mendoakan orang yang sudah meninggal. Next. Nah, menjadi referensi bagi para pendidik di Yogyakarta untuk meningkatkan pemahaman dan hubungan siswa tentang matematika dan budaya dan kehidupan mereka. Implikasi dari penelitian ini adalah sebagai sumber referensi yang menyajikan dengan lengkap konsep matematika terkait dengan kebudayaan untuk menentukan musim di Pranamangsa System dan upacara kelahiran kematian. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, sangat bermanfaat untuk penelitian yang terkait dengan hal ini. Dan juga hal ini dapat menjadi suatu bahan pembelajaran yang lebih kontekstual terkait dengan penggunaan matematika. Sebagai pembaca, kami merasa bahwasannya kedua artikel yang kami review sangat menggambarkan hubungan antara matematika dengan kebudayaan yang ada. Yang artinya matematika tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari kita orang Sunda dan di Yogyakarta. Melakukan aktivitas matematis berdasarkan pada nilai-nilai praktis yang inheren dalam kehidupannya. Hal ini tercermin dari aktivitas mengukur, menaksir, dan kegiatan membuat pola dan lain sebagainya. Selain itu, hal ini juga bisa menjadi sebuah pengetahuan baru terkait dengan matematika dalam kehidupannya. Hal ini bisa digunakan sebagai metode pembelajaran kontekstual di sekolah agar paradigma matematika merupakan sebuah pengetahuan yang absolut dan tidak ada kaitannya dengan kehidupan dapat diminimalisir. Next. Keberadaan matematika bersumber dari gagasan.
cara dan teknik manusia untuk merespon lingkungan mereka. Seiring dengan perkembangannya, matematika juga telah diajarkan melalui pendidikan formal atau sekolah dengan cara yang tidak fleksibel dan jauh dari kehidupan sosial serta budaya siswa. Indonesia kaya dengan budayanya, termasuk budaya Sunda. Pendidik belum menyadari kekayaan ini dalam proses pembelajaran untuk mengintegrasikannya sebagai titik awal. Nah, oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi budaya Sunda dalam konteks yang dapat digunakan dalam pembelajaran matematika. Penelitian studi etnografi dengan etnomodeling ini untuk memperjelas pemahaman peneliti tentang sastra. Hal ini dapat digunakan sebagai titik awal dalam belajar matematika. Boleh di next. Oke, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Sinta. Nah, baik rekan-rekan, penjelasan atau review artikel nasional dan internasional dari kelompok 4 telah selesai. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.